Sobat bola, kejutan besar datang dari Thierry Henry. Sang legenda Prancis berani buka suara memberi prediksi soal laga hidup dan mati di grup B ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. What it was going to be, but I was always a thinker on the field and trying to see where I... Grup yang dijuluki neraka ini benar-benar jadi panggung drama epik, mempertemukan negara-negara dengan sejarah besar dan tensi setinggi langit. Round 4 kualifikasi kali ini benar-benar dianggap sebagai panggung epik. Di atas kertas, grup B sudah dicap sebagai grup neraka. Bagaimana tidak? Ada Arab Saudi, raksasa tradisional Asia yang punya sejarah panjang dan finansial kuat. Ada Irak, dengan reputasi keras dan semangat perang mental. Lalu, ada Indonesia, tim yang dulunya hanya jadi pelengkap, kini menjelma sebagai kuda hitam paling berbahaya. Sorotan terhadap Indonesia tidak datang begitu saja. Dari round 3, mereka sudah menunjukkan kemampuan di luar prediksi. Menghadapi lawan-lawan dengan pengalaman lebih panjang, Garuda justru berhasil menyingkirkan nama-nama besar. Itu membuat mata dunia mulai menoleh dan menilai Indonesia bukan lagi sekadar penggembira. Yang membuat perjalanan ini dramatis adalah kenyataan bahwa Indonesia selalu menghadapi jalan terjal. Dari wasit yang kontroversial, atmosfer stadion lawan yang menekan, hingga isu kebijakan AFC yang dianggap merugikan. Namun, semua itu tidak melemahkan. Justru semakin menguatkan karakter tim ini. Arab Saudi, misalnya, sering dituding menggunakan segala cara untuk mempertahankan dominasi. Mulai dari pemilihan stadion yang mengurung lawan dengan ribuan supporter fanatik, hingga rumor adanya intervensi dalam pemilihan wasit. Semua itu menjadi senjata klasik mereka. Tapi ironisnya, praktik ini malah memperkuat citra Indonesia. Ketika Indonesia bertahan dan bahkan menyerang balik dalam kondisi tidak adil, publik dunia melihat sesuatu yang berbeda. Mereka melihat keberanian, daya tahan, dan tekad yang sulit ditandingi. Efek bumerang itu membuat Garuda semakin diperhitungkan. Arab Saudi memang punya pengalaman segudang. Tapi tekanan publik yang begitu besar juga bisa menjadi pedang bermata dua. Saat permainan tak sesuai harapan, atmosfer bisa berubah dari dukungan menjadi beban. Inilah yang membuat posisi mereka justru rawan runtuh. Irak pun tak kalah menarik untuk dibedah. Dikenal dengan gaya main keras, penuh duel fisik, dan mental baja, Irak seringkali menakuti lawan. Namun di era sekarang, gaya semacam itu justru bisa jadi bumerang. Wasit semakin ketat mengawasi, dunia menyoroti fair play, dan Indonesia punya pemain diaspora yang sudah terbiasa menghadapi provokasi. Nama-nama seperti Jai Itzes, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, hingga Mees Hilgers membuat komposisi tim Indonesia berbeda total dibanding generasi sebelumnya. Mereka tidak mudah terpancing dengan duel kasar. Bahkan sering membalikkan keadaan dengan memanfaatkan kelemahan lawan. Fenomena ini membuat banyak pengamat Eropa mulai memberi perhatian lebih. Bagi mereka, apa yang terjadi pada Indonesia bukan sekadar kisah sepak bola, tapi juga narasi perlawanan terhadap sistem yang sering dianggap tidak adil. Di tengah hiruk-pikuk ini, muncul Thierry Henry. Legenda sepak bola Prancis itu, kini menjadi analis di layar kaca, membuat pernyataan yang menggemparkan. Ia secara terang-terangan menyebut bahwa Indonesia adalah ancaman nyata di grup B. Ketika saya melihat Indonesia, saya tidak hanya melihat tim sepak bola. Saya melihat tim yang berperang melawan sistem. Itu yang membuat mereka berbahaya, kata Henry dalam satu sesi analisisnya. Ucapan itu mengejutkan banyak pihak. Jarang sekali seorang ikon Eropa memberi perhatian serius pada tim Asia Tenggara. Biasanya, sorotan besar hanya jatuh pada Jepang, Korea Selatan, atau Australia. Tapi kali ini, Henry memusatkan pandangannya pada Indonesia. Lebih jauh, Henry menguraikan alasan mengapa Indonesia berbahaya. Ia menyoroti disiplin Jai Itzes, kontrol tempo dari Tom Haye, kejutan sayap Ragnar Oratmangoen, hingga ketenangan Mees Hilgers. Semua itu adalah kualitas Eropa yang kini menyatu dalam seragam merah Garuda. Menurut Henry, Arab Saudi dan Irak justru terperangkap dalam reputasi mereka sendiri. Saudi terbebani ekspektasi publik yang selalu menuntut menang. Irak terjebak dalam pola permainan keras yang tidak selalu efektif. Indonesia datang dengan mental berbeda. Tidak ada beban sejarah. Mereka hanya membawa keyakinan bahwa sudah terlalu lama diremehkan dunia. Dan keyakinan semacam ini, kata Henry, jauh lebih berbahaya daripada reputasi besar sekalipun. Henry juga mengingatkan bahwa praktik-praktik AFC yang diduga berusaha menjegal Indonesia justru memperkuat citra heroik mereka. Dunia melihat bagaimana Garuda tetap berdiri tegak meski dirugikan. Itu membuat mereka lebih dari sekadar tim sepak bola, tapi juga simbol perlawanan. Pernyataan Henry ini tidak berhenti di meja studio.
Media-media Eropa segera mengangkatnya, memancing diskusi panjang di berbagai forum. Banyak analis lain yang setuju, bahkan menambahkan bahwa Indonesia punya momentum sejarah untuk mencatat kejutan besar. Namun, di sisi lain, Indonesia menghadapi kenyataan getir. Nama-nama wasit kontroversial kembali muncul menjelang laga melawan Irak. Emma Ning, wasit asal Cina yang terkenal penuh kontroversi, kabarnya akan memimpin. Publik Indonesia langsung resah. Kekhawatiran semakin bertambah ketika muncul kabar bahwa Emma Ning akan dibantu oleh Sivacorn Peudom, wasit asal Thailand yang pernah meninggalkan luka pahit di Piala Asia U23 2024. Nama ini seperti mimpi buruk yang kembali menghantui, supporter Indonesia jelas gelisah. Mereka ingat bagaimana keputusan-keputusan Sivacorn membuat Garuda Muda kalah di laga penting. Kini, bayangan kelam itu bisa terulang di level senior. PSSI sendiri sudah mencoba melakukan protes resmi ke AFC dan FIFA. Namun jawaban belum jelas. Situasi ini membuat banyak orang merasa bahwa Indonesia benar-benar dikeroyok oleh keadaan. Di lapangan, pelatih Patrick Kluivert bersama asistennya, Alex Pastor, sudah menyiapkan strategi matang. Tapi mereka tahu, semua persiapan teknis bisa berantakan jika keputusan wasit lebih menentukan hasil. Meski begitu, ada optimisme yang tetap hidup. Banyak yang percaya bahwa tekanan luar justru bisa memicu semangat Garuda. Mereka akan bermain dengan motivasi berlipat, membuktikan bahwa mereka bisa melawan arus. Ujian terberat ada pada mental. Bagaimana Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, hingga Tom Haye bisa menjaga fokus di tengah potensi keputusan merugikan akan menjadi kunci. Di media sosial, tagar protes terhadap penunjukan wasit mulai menggema. Suporter mendesak PSSI lebih vokal, bahkan meminta perhatian FIFA agar memberi perlakuan adil. Beberapa pengamat internasional juga menilai, kasus seperti ini pernah terjadi pada negara lain. Tekanan publik yang masif bisa memaksa federasi untuk meninjau ulang keputusan. Jadi, harapan tetap ada meski tipis. Di tengah situasi ini, muncul kabar lain yang memberi warna baru. Dean Zandbergen, striker muda VVV Venlo yang punya darah Depok, blak-blakan menyatakan siap membela timnas Indonesia. Dengan nilai pasar 3,9 miliar rupiah, Dean dianggap sebagai opsi potensial untuk memperkuat lini depan. Apalagi ketika Uli Romeni masih berkutat dengan cedera. Kehadiran Dean bisa jadi solusi segar. Ia bahkan dengan bangga menceritakan akar keluarganya di Depok. Baginya, membela Garuda bukan hanya soal karir, tapi juga soal darah dan identitas. Pernyataannya membuat publik semakin bersemangat. Bayangan seorang pemain keturunan Depok menyanyikan Indonesia Raya di stadion besar membuat banyak supporter meneteskan haru. Namun, proses naturalisasi Dean tentu tidak instan. Ia harus bersaing dengan pemain diaspora lain seperti Adrian Wibowo dan Mauro Zijostra. PSSI kini punya banyak pilihan, tapi juga tanggung jawab untuk selektif. Perjalanan karir Dean yang konsisten di Belanda memberi harapan bahwa ia bisa menjadi penyerang murni yang dibutuhkan Garuda. Sesuatu yang relatif masih kurang dalam skuad saat ini. Kini semua menunggu keputusan. Apakah Dean akan segera diproses? Atau ia harus bersabar lebih lama? Yang jelas, publik sudah terlanjur jatuh hati pada sikap lugasnya. Kisah ini semakin menegaskan bahwa timnas Indonesia sedang berada di titik penting. Mereka menghadapi lawan berat, tekanan eksternal, tapi juga mendapat simpati dunia. Prediksi Thierry Henry menjadi semacam pengingat bahwa dunia kini melihat Indonesia berbeda. Mereka bukan lagi tim kecil yang bisa diremehkan. Mereka adalah ancaman nyata di grup B. Akhirnya, pertanyaan besar pun muncul. Apakah Garuda akan benar-benar membuktikan diri sebagai mimpi buruk baru Asia? Ataukah konspirasi dan tekanan eksternal akan kembali menjegal langkah mereka? Satu hal yang pasti, apapun yang terjadi, dunia sudah tidak bisa lagi mengabaikan keberadaan timnas Indonesia. Garuda sudah terbang tinggi. Kini, mereka tinggal membuktikan bahwa mereka bisa menembus langit yang lebih luas.